Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz wa bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semoga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-3 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik lagi, semakin semangat lagi untuk melaksanakan ibadah, melakukan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salawat bagi salam senantiasa berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Tasawuf itu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadza kitab rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi fi 'ulumihi fi al-ardi amin. Qala Mahmud al-Awwal, berkata Mahmud al-Awwal, idza kana syukri ni'matallahi ni'matan 'alayya lahu fi husniha yajibu syukra. Jika bersyukurku terhadap nikmat Allah adalah kenikmatan kepadaku, lalu bagi Allah fi husniha dalam padanannya yajibu syukra, mewajibkan syukur. Fakaifa bulugu syukri illa bifadlih, maka bagaimana sampainya syukur itu kecuali dengan keutamaan darinya. Wa in qalatil ayyam, meskipun hari-hari itu panjang, wa tasala ma'ruf, dan turun bersambung. Jika syukurku kepada Allah merupakan kenikmatan untukku yang dikhususkan kepada Allah, dan itu wajib bagi kita untuk kita syukuri. Ada ulama yang menyatakan bahwa ayat la in syakartum la azidannakum itu memiliki makna wajib bersyukur. Kalau kita pikir memang ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah putus, satu detik aja tidak pernah. Ya, seandainya kita tidak dapat nikmat dari Allah, ya, satu detik aja, udahlah, bahkan kematian pun, ya, kasarnya itu nikmat. Yes. Ya. Hari yang kita lalui itu, ya, terus berjalan, umur kita terus bersambung itu, masya Allah, kenikmatan semua. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu kewajiban bagi kita untuk bersyukur, padahal ternyata kebersambungan hidup kita itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita tanpa henti. Ya. Coba bagaimana tidak? Idza masa bisarra amma
keseluruhan. Ya. Jika kita mendapatkan kebahagiaan, maka bahagianya bukan main. Mendapatkan sesuatu yang enak, ya, itu bahagia kita. Tapi wa imassa bidharra, tapi jika kita mendapatkan sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang gak enak, atau bahal ajru, itu disertai dengan pahala. Coba, kalau sesuatu yang enak kita merasa senang kita. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, maka di belakangnya itu adalah pahala. Coba ada hadis Nabi kan yang bilang, kalau kamu menderita panas, maka sebetulnya itu adalah penghapus dosa. Artinya ketika mendapatkan sesuatu yang gak nyaman pun itu mendapatkan pahala. Maka akhirnya yang kemarin kita bahas bahwa apa yang Allah beri, baik itu pemberian ataupun larangan, pencegahan, itu semua adalah karunia dari Allah, pemberian Allah. Jadi Allah ngasih, Allah nggak kasih teh, itu adalah nikmat. Lagi udah buku sakit nikmat. Ya, kenapa sakit nikmat? Karena tadi ketika sesuatu yang nggak nyaman menimpa kita, maka itu akan menjadi apa? Pahala. Ya, musibah yang kita terima, yang kita derita itu adalah pahala dari Allah. Sudah siap pahala di belakang. Ketika tertimpa musibah, untung terus kata ruginya. Ya, kan dulu pernah kita bahas ketika kita berdoa lalu Allah tidak mengabulkan doa kita, itu sama dengan apa? Sama dengan kita sedang mengikuti keinginan Allah. Berarti kan kalau misalnya mengikuti keinginan kita kan beda kan? Lebih baik memakai keinginan kita dengan keinginan Allah. Saya kan begitu. Berarti kalau keinginan kita dikabulkan, makanya para ulama ketika doanya dikabulkan malah nanya, astagfirullahaladzim, dikabulin ini. Justru ketika ada dikabulin itu justru alhamdulillah. Berarti saya mengikuti keinginan Allah dan paling tidak nanti itu akan menjadi apa? Sesuatu yang akan saya dapatkan di akhirat kelak. Tabungan. Ya. Nah, artinya semua yang terkait dengan kita itu adalah kebaikan, dan itu adalah pemberian dari Allah. Fadl, karunia. Wa ma minhuma illa lahu fihi ni'matun. Dan tidak ada dari keduanya itu, dari Allah itu kecuali di dalamnya adalah kenikmatan. Tadhifulahul amham wal barr wal bahr, yang akan menjadikan sempit sangkaan, dugaan. Jadi yang membuat kita tidak mau bersyukur, yang membuat kita tidak merasakan nikmat Allah itu adalah kesempitan dugaan kita, prasangka, sesuatu yang terbatas bagi kita, yang kita pikirnya kayak gak dapat nikmat, padahal iya belum nyambung ilmunya, belum sampai. Dikasih nangis. Iya, nggak dikasih nangis, benar-benar bocah ini. Semua yang Allah berikan kepada kita sebetulnya itu adalah pemberian. Maka yang sering dibilang
itu al-man'u wal 'atha. Ya. Tidak memberi itu adalah memberi. Ya. Tidak memberi itu adalah memberi. Artinya semuanya adalah memberi. Lalu kenapa kok ada perasaan bahwa ketika kita minta terus kayaknya nggak sesuai dengan kita? Nah, lagi-lagi peran nafsu. Ya, peran apa? Peran nafsu dalam diri. Hawa. Ya, sesuatu yang ya apa? Menentang Allah. Doanya diijabah. Hah? Doanya diijabah. Doanya dijawab. Terus? Bagus. Lah iya, makanya kan artinya ketika orang mengira bahwa doa diijabah itu bagus, berarti kan orang melihatnya nggak diijabah nggak bagus. Itu kan permainan akal. Padahal doa diijabah itu bagus, tidak diijabah pun bagus. Gitu maksudnya. Nah itu akal kita seolah-olah masih gak menerima tuh. Jadi sesuatu yang seperti ini disamakan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau bagus diterima, kalau jelek ditolak. Padahal yang namanya permohonan itu beda dengan ibadah yang kita lakukan itu. Kalau permohonan semua dikabul, nggak ada yang nggak dikabul. Maka kata Allah, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Tidak ada permohonan yang dari kabulkan. Bahkan lebih hebat lagi nanti Imam Al-Qawi itu bilang, doa yang kita panjatkan itu sudah tertera di Lauhul Mahfuz, itu kita akan mencapai itu. Dan akhirnya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Artinya semua sudah skenario yang Allah buat. Kita berdoa A, si B berdoa B, si C berdoa C, itu emang udah diatur. Allah doanya begitu. Nah makanya kita jangan sampai lengah mengira bahwa wah doa saya manjur, ini doanya gini aja manjur. Padahal kagak. Maka nanti sampai kepada titik, sampai kepada titik ketika orang mengkultuskan Al-Quran, maka dia kategorinya musyrik. Ya, mengkultuskan itu artinya, oh ini ayat ini yang bikin sukses. Ya, jadi ayat ini yang bikin sukses itu akan menjadikan orang apa? Musyrik. Yang menjadikan suksesnya itu Allah tetap. Cuma caranya, jalannya diantaranya dengan ayat-ayatnya dan seterusnya. Ya. Dan jangan salah, setiap orang itu punya jalan masing-masing. Belum tentu sama. Ini orang kita keseringannya begitu nih. Maaf ya. Dulu tuh zaman saya masih sekolah aliyah, ya. Itu ramai apa itu warung telepon apa namanya? Wartel. Ingat nggak? Wartel. Itu di depan sini wartel. Wah lihat kayaknya ramai tuh. Belah sini buka lagi, belah sini buka lagi, belah sini buka. Di sini ada 4 atau 5 wartel. Karena orang melihat wartel itu bagus. Artinya ketika melihat ini sukses, orang ngikutin semua begitu. Padahal nasib orang beda-beda. Jadi ketika dia buka wartel, belum tentu wartel dia dengan wartel orang itu akan sama hasilnya, belum tentu. Banyak belakangan ya. Hah? Banyak belakangan. Lah bukannya belakangan, belum tentu akhir bisa jadi bukan belakangan
Ketika ada saingan, akhirnya malah kabur. Yang pertama tadi melihat orang sukses, melihat orang sukses begitu akhirnya. Ya. Yang kedua, ya, ketika sama usahanya, akhirnya bilangnya, wah ini ada permainan di belakang. Ya, bilangnya apa? Didukunin lah, diapain lah, apa? Ini kan nggak sportif dengan apa? Dia nggak sadar kalau setiap orang itu punya bagian masing-masing dan itu bagiannya berbeda dengan bagian orang. Contoh misalnya sekarang kalau tahun kemarin itu jadi ustadz itu marah, anaknya pengen jadi ustadz semua. Kenapa karena jadi ustadz amplopnya ya gede, ya paling gede jadi ustadz ya ada yang bawain lah gitu. Ya, ada yang ngaku-ngaku buat ustadz ternyata bagian orang itu beda-beda, belum tentu sama ya. Jadi artinya setiap orang itu punya bagian yang tidak sama dengan bagian orang lain. Milik nafsi bagi setiap orang itu ada bagiannya. Nah ini kita terkadang gelap terhadap itu. Bisa jadi dikarenakan pengetahuannya yang terbatas, atau yang kedua bisa jadi dikarenakan memang nggak mau berinovasi. Udahlah begini aja. Makanya kita orang Islam itu disuruh belajar terus tanpa henti. Maka terbayangkan nanti punya anak itu ya punya bagian masing-masing tuh. Ada yang menjadi abdi, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi dokter. Itu harus kosnya masing-masing. Dan itu semua sebetulnya takdir nanti ujungnya memang. Tapi kan yang jadi masalah takdir itu kita belum tahu takdir kita apa itu masalahnya. Nah iya lah udah tahu ngapain gitu. Jadi akhirnya dengan belajar itu semua yang penting adalah usaha. Ya. Nah iya. Jadi akhirnya kembali bahwa tadi kita nggak mau bersyukur itu dikarenakan kesempitan praduga kita kalau padahal semua itu adalah nikmat dari Allah. Maka wajar kalau Pak Quraish Shihab misalnya dalam kitab tafsirnya itu beliau bilang kenikmatan yang Allah berikan itu laksana matahari yang bersinar. Allah punya sifat namanya rahmat, dan rahmat ini mencerminkan Allah itu selalu mencurahkan rahmat, Allah selalu mencurahkan nikmat laksana matahari. Artinya matahari pernah tidak matahari itu berhenti bersinar? Enggak pernah. Terus kenapa sekarang jadi malam? Pindah dia. Kalau dia jadi malam, bukan karena mataharinya pindah, bukan karena mataharinya lain, bukan karena mataharinya pelit, tapi karena buminya yang berputar. Artinya, ketika ada orang yang merasa bahwa dia tidak mendapatkan rahmat, dia tidak mendapatkan nikmat, sebetulnya bukan Allah yang berhenti memberi nikmat, tapi kita yang sedang membelakangi nikmat Allah. Ya. Nah ini kita mengetahui tentang hal itu. Maka wajar akhirnya tadi ayat yang kita bacakan tadi syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika orang tidak bersyukur, maka tentu ya nggak akan ada seolah-olah nggak ada tambahan, seolah-olah
lemah, ya, dia mendapatkan syukur dari Allah itu karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, dan itu merupakan syukur kepada Allah. Ya. Lanjut, wa idza thabata ilmu bil-rububiyyah, ya, jika telah tetap pengetahuan terhadap ketuhanan, ta'ayyana liqra'u bil-'ubudiyyah, maka akan menjadi ketentuan, maka akan ditetapkanlah, ya, ketetapan untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang sudah tahu tentang ketuhanan, Allah itu kayak apa, bagaimana merawat alam, bagaimana menjaga alam, bagaimana menata alam, siapa yang sudah bikin ini semua, maka sudah dipastikan, ya, akan tumbuh apa? Akan tumbuh, ya, al-'ubudiyyah, kehambaan kepada Allah. Ya. Jadi pengakuan kita sebagai hamba itu akan tumbuh jika kita mengetahui tentang ketuhanan itu kayak apa. Maka kalau kita baca ayat, misalnya surat Al-Fatihah itu, ya, ayat kelima itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar itu namanya, ya, pengakuan kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba, pengakuan bahwa kita ini hanya memohon dan meminta kepada Allah, itu baru hadir, baru tumbuh setelah kita kenal yang empat itu. Setelah kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, setelah kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin, setelah kita tahu Ar-Rahmanir-Rahim, setelah kita mengerti Maliki yaumiddin, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wa idza taqarrara al-imanu fil qalbi wajaba at-ta'atu lir-rabb. Jika telah menetap keimanan di dalam hati, maka itu akan mewajibkan kita untuk taat kepada Allah. Jadi ujungnya ketaatan yang muncul dari kita itu karena adanya iman. Kalau imannya nggak ada, maka nggak akan mungkin taat. Nggak bisa. Orang itu kan akan menghargai orang lain, akan menghormati orang lain ketika dia mengetahui orang yang dihargai itu siapa. Ya kan? Kalau nggak tahu bodoh amat. Tapi kalau udah tahu itu siapa, bagaimana orangnya dan seperti apa dia, oh itu, ya. Yes. Maka tadi dibilang di awalnya tidak mengetahui tentang ketuhanan itu seperti apa, maka akan lahirlah kehambaan. Kalau sudah tahu iman di dalam hatinya itu betul-betul tertancap, maka akan lahirlah ketaatan. Ya mohon maaf, kita sekarang menyembah Allah itu atas dasar apa? Atas dasar takbir, ikut-ikutan, atau atas dasar memang mengerti dan mengenal Allah itu siapa. Itu kan apa? Jadi kita menyembah Allah itu, ya, kalau dasarnya adalah ikut-ikutan dari kecil sampai nanti harus begitu-gitu aja itu Allahnya, nggak perlu berubah. Coba dah, gitu. Kata orang tuanya ke masjid dong, masjid deh, nggak belajar tentang adabnya, nggak belajar tentang tata keramanya, bagaimana keagungannya, nggak diceritakan bagaimana Rasulullah mengagungkan masjidnya, dan kenapa harus ke masjid dan apa? Ikutin terus.
Ujungnya apa? Masuk masjid, keluar masjid sama aja. Orang yang selalu belajar tadi sudah menakar keimanannya di dalam hatinya, maka mau di dalam mau di luar masjid sama. Di masjid jaga adab, di luar pun jaga adab. Kan kita maaf di masjid mah ngejaga kan. Ngomong kotor dikit ke, jangan di masjid kalau boleh. Dan terus kalau di luar boleh gitu. Lah kan kagak. Nah ini apa? Ya, karena kita tadi ikut-ikutan aja. Enggak mencoba menyadari sebetulnya seperti Ramadan ini nauzubillah kan. Rasulullah sudah wanti-wanti jangan sampai Anda lewat atau masuk Ramadan selesai terus masih begitu baik dan berubah. Kata Rasulullah, celaka bagi orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni sama Allah. Udah diwanti-wanti tuh. Artinya jangan sampai Ramadan ini hanya sekedar ada kebiasaan. Apa-apa kalau sesuatu yang tadinya sakral terus menjadi satu kebiasaan, itu ujungnya jelek. Bukan itu yang dipengen. Ketika sesuatu itu misalnya sholat kita udah sering sholat, jadi adat, jadi kebiasaan sholatnya jelek, udah biasa sholatnya. Terus maunya kayak apa? Maunya kalau ibadah, kepengennya setiap kali ibadah selalu menumbuhkan kehadiran. Justru malah filsafatnya itu harus dibalik falsafahnya. Kenapa kita sholat selalu? Karena kita meyakini jangan-jangan sholat yang kemarin itu masih kurang sempurna, harus lebih disempurnakan lagi. Taraweh 20 rakaat, ya, terlepas dari perbedaan yang 8, yang 11 dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai marak, saya lihat kitab-kitab ya, para ulama yang mencoba mengangkat tema-tema bahwa Rasulullah itu sebetulnya sholat tarawihnya 20 rakaat, bukan 8. Mereka mencoba mengeluarkan bahwa yang dimaksud 8 itu adalah tahajud. Bahkan ada yang bilang 8 itu adalah witir, artinya 11 gitu. Rasulullah 11 rakaat itu witir, bukan tarawih. Ya. Bahkan dikuatkan dengan argumentasi yang diantaranya adalah orang yang pertama kali mengumpulkan orang sholat tarawih secara berjamaah, yaitu adalah Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar contoh untuk orang yang pertama kali yang menyampaikan. Mereka menyatakan begini, kata ulama itu, enggak mungkin Sayyidina Umar itu tiba-tiba bilang tarawih 20, nggak bisa. Ya. Enggak berani para sahabat itu menentukan sesuatu yang sebelumnya enggak dilakukan, bukan berani. Jadi Sayyidina Umar nggak mungkin bilang udah karena Rasulullah biasanya 8 aja pasti begitu. Tapi ternyata Sayyidina Umar enggak 20. Kenapa? Kata Rasulullah sebelumnya ketika sholat bersama mereka itu 20 rakaat. Oke, itu bisa dibaca di buku-buku yang sekarang lumayan marak gitu saya kira. Ya, banyak ulama yang mencoba untuk menguatkan bahwa rakaat tarawih 20 dari sejak zaman Rasulullah.
Artinya sholat yang kita lakukan itu berulang-ulang itu kenapa? Ya. Ini berharap ketika sholat kita rakaat pertama dan kedua, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi itu bukan berarti tadi udah sholat, bukan. Tapi justru malah harus tumbuh dalam diri kita. Ya Allah, jangan sholat yang tadi kurang khusyuk, harus lebih khusyuk. Salam lagi, bangun lagi tuh, rakaat berapa lagi tuh? Rakaat kelima. Itu rakaat kelima berdiri itu bukan lama banget beresnya ini, enggak. Tapi justru rakaat kelima itu bangun dulu, astagfirullah. Ya Allah, mudah-mudahan dari sekarang lebih baik daripada yang tadi. Itu selalu begitu sampai akhir. Itu harapannya begitu. Nah ini sekarang kita tumbuhnya. Ini udah rakaat berapa sih? Ya, asal udah rakaat akhir tarawih udah selalu begitu kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi sebetulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya, ibadah yang kita baca, ibadah yang kita laksanakan itu sebetulnya ujungnya apa? Ujungnya agar kita diterima amal ibadah kita. Karena diterimanya amal ibadah kita adalah diantaranya akan lahir ibadah-ibadah baru. Jadi bukan berarti ibadah kita diterima itu ibadah diterima tapi udah selesai, nggak ada ibadah lagi, nggak ada. Justru tanda ibadah kita diterima oleh Allah itu lahirlah ibadah-ibadah baru. Terus nggak pernah berhenti. Gitu. Ya. Jadi kita sholat itu ya paling tidak tadi selalu merasa bangun. Sholat yang tadi bukan sholat yang sekarang. Ibadah yang tadi bukan ibadah yang sekarang. Kita kan kadang yang itu udah, yang ini udah, yang bukan apa ya? Ya, kata kita sedekah lagi. Yang lain apa? Enggak. Jadi selalu ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah yang tadi. Puasa yang kita lakukan hari ini bukan puasa yang kemarin. Itu kenapa? Karena kehidupan kita ini selalu yatajaddad, selalu menjadi baru. Kenapa? Karena detik yang kita lalui tadi dengan detik yang saat ini berbeda. Bukan detik yang tadi. Dan saya rasa lagi beda saya rasanya. Ya. Kenyangnya beda. Aduh, kenyang ini sama kayak kemarin. Beda lah. Beda. Jadi berharap ya ibadah yang kita lakukan itu selalu bentuk baru. Jadi ketika kita datang mulai takbiratul ihram itu ketika Allah kan takbiratul ihram itu disertai dengan niat kan? Ya. Jadi niat sholat itu bukan pada saat usolli fardhu ini bukan. Kata mazhab Syafi'i ini ya melafazkan niat sebelum takbiratul ihram itu adalah untuk membantu ya hati itu, untuk membantu hati kita tetap pada saat takbiratul ihram ngomong kayak gitu. Jadi niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika Allah di sini usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblat ada adalah ta'ala.
pada saat takbiratul ihram itu di situ berbarengan dengan niat berbarengan bahwa sholat yang tadi itu bukan sholat yang sekarang. Saya menghadap mendatang sekarang itu bukan dengan pahala-pahala yang tadi. Jangan-jangan sholat-sholat yang kemarin itu ada kesalahan, ada kekurangan, maka sekarang ini jangan sampai kurang dari kemarin. Ini saya baru datang. Ini kita kalau selalu begini, ini hidupnya itu enggak terganggu dengan yang kemarin, enggak terganggu dengan yang akan datang. Sekarang aja itu hidup kita akan nyaman coba deh. Kita kan keseringannya terikat dengan masa lalu. Dulu lagi baik. Di masa yang akan datang, ntar besok pagi baiklah. Sekarang itu bukan kemarin, bukan yang akan datang sekarang. Kalau yang Anda ingat dulu adalah dosa, maka sekarang tahu nggak dosa. Kalau dulu yang Anda ingat adalah pahala, jangan-jangan pahalanya yang kemarin, ya itu bisa jadi masih belum maksimal. Harus dimaksimalkan sekarang. Jadi nggak ada istilah umroh tiap tahun, nggak ada. Belum pernah umroh. Umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Ya, waktu kemarin di umroh juga, kemarin lagi. Sedekah kayak gitu sama. Sedekah bukan contoh sedekah nih. Ya. Nah ini apa? Ketika keimanan di dalam hati itu sudah tumbuh, sudah mengakar, maka akan melahirkan apa? Ketaatan. Pasti taat kepada Allah menginginkan. Jadi artinya kita sekarang berkaca kepada diri kita, evaluasi diri kita. Kenapa saya tidak mau taat? Ya. Kenapa saya nggak mau ibadah? Kenapa saya malas ibadah? Nah, jangan-jangan keimanan kita ke Allah itu masih belum maksimal, belum kenal Allah yang sebenarnya, masih tertutupi ya dengan berbagai macam hijab, berbagai macam tabir. Ya. Oke, selanjutnya wal iman naw'ani. Iman itu ada dua macam. Zahirun wa batin. Ada iman yang zahir, yang tampak. Ada iman yang batin, yang tidak tampak. Fazahiru yang zahir adalah al-nutqu bil lisan, mengucapkan melalui lisan. Wal batinu sedangkan yang batin adalah al-i'tiqadu bil qalb, meyakini dalam hati. Ya. Jadi iman itu ya ada dua, ada zahir, ada batin. Namun di luar itu sebetulnya saya sering sampaikan ini ya dalam kitab Jawharatul Tauhid itu kalimat iman dengan kalimat Islam ya ada istilah iman, ada istilah Islam. Iman dan Islam jika disebutkan berbarengan, jika ada kata iman, jika ada kata Islam, maka maknanya berbeda. Makna iman bukan Islam, makna Islam bukan iman. Jika dalam satu kalimat itu berbarengan adanya, ada kata iman, ada kata Islam, maka maknanya berbeda. Tapi jika hanya disebutkan satu, hanya iman saja dalam satu kalimat, atau yang disebut hanya Islam saja dalam satu kalimat, maka kata iman itu bermakna iman dan bermakna Islam. Kalau disebut kata iman enggak ada kata Islam, udah pasti maksudnya iman dan Islam sekaligus. Paham enggak?
Bukan itu maksudnya, ini lebih kepada maksudnya dua kata ini misalnya dalam satu kalimat seperti kalimat sekarang nih, al-imanu naw'ani, gitu ya, zahirun wa batinun. Di sini nggak ada kata Islam di sini, ya. Maka kata iman itu bermakna iman dan bermakna Islam. Tapi seandainya di kalimat ini annal iman wal Islam ada kalimatnya begitu, berarti kata iman dan kata Islam punya makna yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kalau iman kaitannya dengan hati, kalau Islam kaitannya dengan zahir, dengan perbuatan, sesuatu yang terlihat. Kenapa? Dikarenakan rukun iman, rukun iman yang 6 nggak ada kaitannya dengan zahir sama sekali. Nggak ada perbuatan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasulullah. Mana perbuatannya? Nggak ada. Tapi ketika Islam, syahadatu alla ilaha illallah, syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, haji, tidak mampu, mana ada amal hati? Ada. Paham? Kalau keduanya itu disebut kata iman dan kata Islam, maka maknanya berbeda tuh. Iman berbeda, Islam berbeda. Tapi kalau yang disebutnya satu, iman doang, maka meliput Islam. Jika Islam disebut saja satu, maka meliput makna iman. Paham ya? Nah, makanya di sini Imam Ghazali coba menjelaskan al-iman naw'an. Berarti maksudnya iman dan Islam. Maka iman itu ya kaitannya, kalau misalnya tidak ada kata Islam, maka iman itu adalah sesuatu yang terkait dengan hati dan sesuatu yang terkait dengan perbuatan. Ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Artinya sekarang antara tiga hal yang sering kita sebutkan, ya, yang tadi disebutkan namanya adalah arkanun ya, rukun agama, atau kita bisa bilang trilogi agama. Tiga hal yang tidak bisa lepas dari agama. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. Itu tiga kesatuan yang tidak bisa lepas dalam amal, satu amal semua. Kalau Anda percaya kepada Allah, maka Anda harus sholat. Kalau Anda sholat, maka jangan riya. Nah, itu jadi satu, ihsan. Ya. Anda sedekahnya karena siapa? Didasari oleh apa sedekah Anda? Maka sedekah orang kafir meskipun miliaran atau bahkan triliunan nggak ada pahalanya. Ya. Jadi orang kafir datang ke masjid terus dibilang, saya bangun masjid itu, perbaiki masjid ini 1 triliun, tetap nggak ada pahala. Kenapa? Karena kafir. Tapi orang Islam, dia datang ke masjid punya uang 2.000, kata dia, saya sedekah untuk masjid ini, ya, maka itu akan menjadi amal pahala, jadi pahala, ya, karena keimanan yang dia miliki itu mendorong dia untuk sedekah, ya. Nah, jadi kembali bahwa yang dimaksud iman dua macam ini maksudnya berarti iman dan Islam. Ya, jadi iman itu kaitannya dengan hati, Islam itu kaitannya dengan zahir, dengan perbuatan. Jadi nggak bisa sekarang misalnya ada orang beriman saja dia tidak sholat, berarti iman doang nggak pakai Islam. Bagaimana itu? Itu hubungannya Allah yang punya, bukan urusan kita. Perlakuan kita gimana kepada orang itu? Ya karena dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, ya kita perlakukan dia sebagaimana orang musyrik. Lalu seandainya sekarang ada orang yang sudah mengucapkan Islam lalu dia nggak sholat,
dengan Tuhannya. haknya sama. Haknya sama. Zakat. Gitu. Ya. Nah, itu jadi kembali bahwa iman itu ada dua, maksudnya adalah iman dan Islam. Jadi artinya ada keyakinan dalam hati, ada perbuatan yang dilakukan, ya. Nah, itu dimaksud dengan zahir atau Islam. Jadi tetap saja dari kata rutin itu nggak bisa lepas, ya. Dan kaitannya dengan iman saja dan Islam saja itu dibahas, ya, dalam kitab tauhid, ya. Oke, saya kira cukup, ya. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fiha wa kafi'an mazidan. Ya rabbana wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sami'na khairan wa ati'na khairan wa sallallahu alaihi وجمعنا وقلوبنا على التقوى ووفقنا لما يحبه ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.